Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bentar nih, volumenya kurang besar. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para trader dari seluruh Indonesia, nasabah GK Invest, kemudian semuanya yang sekarang lagi pantau kita di live streaming di YouTube, di channel GK Invest Semarang. Kemudian selamat malam bagi Anda semuanya yang sekarang lagi online di Klik Meeting bersama kami. Malam hari ini kita berjumpa lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nah, nanti beberapa menit ke depan nanti kita akan ulas mengenai analisa teknikal berdasarkan pemetaan, berdasarkan supply and demand, nanti akan disampaikan oleh Hans Junior. Kemudian untuk hari ini, untuk malam ini, jangan lupa diperhatikan untuk data ekonomi yang akan dirilis, karena ada beberapa data ekonomi yang cukup penting, yang setidaknya bisa menggerakkan mata uang US dollar. Jadi salah satunya data Amerika berupa klaim pengangguran. Jadi di Amerika itu mereka yang belum dapat pekerjaan itu mendapatkan tunjangan, tapi harus mengajukan kalau dia belum dapat pekerjaan. Nah, nanti dapat kayak semacam apa ya, kayak bantuan lah ya, bantuan tunai gitu seperti itu. Nah, untuk malam hari ini jumlah klaim pengangguran di Amerika yang akan dirilis nanti malam, prediksi dari analis sekitar 795.000. Sedangkan data kemarin, data minggu lalu itu sekitar 787. Jadi diprediksi untuk minggu ini klaim penganggurannya bertambah sekitar berapa nih? 9 sorry, bertambah sekitar 8.000 ya, 8.000 orang. Nah, tapi itu masih prediksi. Jadi nanti kita nggak tahu aktualnya seperti apa. Apakah jumlah klaim pengangguran di Amerika bertambah atau berkurang? Nah, nanti kita lihat jam 20.30. Nah, di saat yang bersamaan nanti juga akan dirilis data ekspor impor jam 20. Kemudian yang tidak kalah penting nanti malam atau dini hari lah ya. Dini hari nanti jam 12.30 atau setengah 12.30 malam itu nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Jadi Jerome Powell akan memberikan testimoninya, akan memberikan rencananya dari anggota Dewan Bank Sentral Amerika ini apa yang harus dilakukan di tahun 2021 ini. Jadi ini kalau menurut saya sih ini pidato yang pertama ya bagi Jeremy Powell di tahun 2021. Dari prediksi analis, beliau kemungkinan akan membahas mengenai inflasi yang di Amerika yang masih belum memenuhi target dari bank sentral. Kemudian dia akan kembali lagi mengulas supaya kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh bank sentral itu mendukung kebijakan fiskal dari pemerintah. Di sisi lain, dia kemungkinan akan sedikit menyinggung mengenai suku bunga. Tapi kalau menurut analisis suku bunga Amerika masih sama ya sampai di tahun 2023. Tapi kita juga nggak tahu apakah nanti akan di luar perencanaan. Nah, jadi banyak kejutan yang kemungkinan nanti yang akan disampaikan oleh sang gubernur atau gubernur Bank Sentral Amerika. Nah, itu nanti paling tidak akan menggerakkan mata uang US dollar. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan transaksi forex yang berlawanan dengan USD, jangan lupa nanti disimak jam 12.30 malam, 00.30 ya, 00.30 malam. Itu nanti ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Kemudian untuk tadi siang US dollar mendadak menguat begitu cepatnya di sesi perdagangan Asia tadi pagi sampai 28 itu karena rencana dari Presiden terpilih Joe Biden dia akan menambah paket stimulus yang semula 1,3 triliun US dollar itu nanti akan ditambah 700 miliar, jadi total ada sekitar 2 triliun US dollar. Nah, 2 triliun US dollar ini
akan digunakan untuk menopang perekonomian Amerika yang terkena dampak COVID, kemudian digunakan untuk bantuan para perusahaan-perusahaan yang mungkin sekiranya membutuhkan bantuan, khususnya menengah ke bawah atau UMKM lah ya, kayak di Indonesia. Kemudian juga untuk bantuan langsung bagi warga negara Amerika yang terkena dampak dari COVID-19. Nah, itu nanti akan mendapat rencana sih sekitar 2000 dolar ya, 2000 dolar per kakak per minggu. Nah, itu. Dan akan dapat paket tambahan atau stimulus dari Bank Sentral Amerika. Nah, jadi setidaknya nanti akan menggerakkan mata uang USD. Kemudian untuk besok kita juga akan mengadakan live trade. Kebetulan besok ada pengundian lucky draw. Nah, ini bagi Anda para trader dari seluruh Indonesia yang mungkin belum membuat akun live trading GK Invest di cabang Semarang, segera dibuat. Siapa tahu login MetaTrader Anda nanti akan kita undi, nanti akan kita pilih. Nah, siapa tahu dari Anda yang beruntung untuk mendapatkan emas. Jadi besok kita akan ada acara lucky draw bagi-bagi emas. Kita akan pilih dari sekian banyak login yang masuk atau nasabah yang masuk dari tanggal 1 Januari sampai tanggal besok tanggal 5 Januari. Nanti akan kita undi. Salah satunya akan dapat emas. Nah, siapa tahu nih keberuntungan Anda nih. Nah, jadi masih ada waktu. Kalau sekiranya Anda mungkin tertarik dengan pengundian emas, kemudian oke dengan live trade kita, kemudian analisa kita juga klop dengan analisa Anda. Nah, mungkin Anda bisa gabung ke GK Invest Semarang, karena kita juga memberikan beberapa tools trading dari GK Invest. Salah satunya ada trading sentral, auto chartis, ada MT5 poster. Juga ada live trade setiap hari Kamis sama hari Jumat. Nah, oke, saya rasa tidak terlalu banyak saya berbicara karena fundamental hari ini juga masih sedikit, masih membuat pergerakan harga emas pun juga kembali stay di level 1840-an setelah tadi pagi sempat drop gara-gara rencana penambahan paket stimulus oleh Presiden terpilih Amerika, yaitu Joe Biden. Oke, kita langsung saja analisa teknikal yang akan disampaikan teman saya yang cukup cukup ganteng sekali. Nah, Hans Junior. Oke, silahkan bagi Anda disiapkan alat tulis, kemudian kertas, dicatat. Siapa tahu dari analisa Mas Han ini nanti malam mungkin menyentuh open posisi atau mungkin besok pagi. Nah, yang jelas kita ngasih analisa, ngasih live trading ini pakai disclaimer lah ya, pakai disclaimer. Jadi tetap ada batasan stop loss, kemudian take profit, dan semuanya itu kembali ke Anda. Kalau misalnya kita merekomendasikan kasih stop loss, ya kalau misalnya Anda nggak ngasih stop loss, ya itu resiko Anda yang menanggung. Seperti itu. Oke, kita langsung saja sambut Han Junior untuk memberikan analisa teknikal. Halo semua, berjumpa kembali. Terima kasih atas waktunya, Pak Rudi, waktu dan kesempatannya. Seperti biasa, kita akan bertemu kembali di acara live trade malam ini di hari Kamis di 14 Januari di 2021. Nah, pekan kemarin kita sudah membedah ya bagaimana arah pemetaan yang akan terjadi secara major, kemudian maksudnya secara long term, kemudian mid term, dan short termnya juga kita udah bedah di pekan kemarin dan masih sesuai pemetaan pekan kemarin, dan setiap harinya akan kita pantau di update di channel Sustainable Growth GK Invest Semarang ya. Dan kemudian di hari Kamis dan Jumat akan kembali kita buka secara umum pemetaan peluang-peluang yang akan terjadi. Jadi oke, langsung aja seperti biasa. Kita mulai dari DXY atau indeks dolar. Indeks dolar ya. Karena kenapa indeks dolar gitu kan? Indeks dolar karena memang kan ya penggerak perekonomian dunia sementara ini ya masih indeks dolar ya, penguasanya misalnya gitu kan.
Nah, makanya kalau indeks dolar naik ya kemungkinan mata uang lain akan melemah istilahnya gitu. Nah, makanya kita harus tahu arah indeks dolar, mau kemana gitu ya, mau kemana. Nah ini untuk, pemetaan indeks dolar jadi secara time frame long term-nya masih sesuai on the track, dia masih akan turun ya, jangka jangka long term-nya karena memang belum istilahnya belum mematahkan tren turunnya kenaikannya ini. Oh ini belum di-share screen, bentar ya. Mohon maaf teman-teman. Terima kasih Mbak Lydia udah ngingetin. Share screen, nah ini udah. Ini ya, jadi di time frame daily itu, daily kita coba lihat yang indeks dolar yang majornya ya, majornya dulu atau long term-nya dulu. Itu sebenarnya target penurunannya itu, kemarin dikit lagi kena tapi nggak kena gitu ya. Nah itu dan kenaikan ini pun masih belum ada tanda-tanda, tren kolaps naik ya. Jadi mungkin masih akan diperkirakan, masih turun gitu ya, masih turun. Karena satu penurunannya belum kena walaupun dikit lagi kena ya. Walaupun dikit lagi kena atau mungkin saya salah masang Fibonya nih. Ya intinya tapi walaupun itu kenaikannya belum ada istilahnya belum ada tanda-tanda, ini ya, tren kolaps ya, belum ada tanda-tanda tren kolaps dari indeks dolar masih istilahnya masih akan breakout turun gitu ya, maksudnya masih akan turun. Nah ini sementara masih sideways untuk, base ya, untuk base di time frame weekly-nya gitu kan. Nah ini nanti tinggal breakout-nya mana, breakout atas atau breakout bawah. Kalau breakout bawah ya lanjut turun lagi gitu kan, lanjut turun lagi. Cuman di time frame lebih kecilnya istilahnya belum ada, ciri-ciri tren kolaps ya. Belum ada pattern pattern atau pola tren kolaps. Nah secara jangka panjangnya pun, eee, indeks dolar atau ya indeks dolar itu, di kemarin bagi teman-teman yang mengikuti live trade pekan kemarin kan kita udah sampaikan bahwa indeks dolar masih akan, terjun ya, masih akan terjun di tahun 2021 kemungkinan besar. Apalagi di target terdekat ini di breakout turun ya di 88,960. Nah itu di breakout turun ya, analisa tahun depan turun itu sangat mungkin terjadi, maksudnya selama tahun 2021 kemungkinan indeks dolar masih akan turun ya, at least sampai pertengahan tahun 2021 gitu ya. Karena, dilihat fundamentalnya pun juga ternyata corona semakin parah ya, lockdown di mana-mana gitu kan. Kemudian Joe Biden juga, mengajukan stimulus besar juga kan, ya itu mengakibatkan, eee, value dari dolar itu kan nanti jatuh ya, jatuh. Jadi secara fundamental pun mendukung teknikalnya bahwa, indeks dolar masih akan turun di 2021 at least mungkin, triwulan atau, 1 semester pertama ya, gitu. Kalau yang pekan kemarin sih sebenarnya penurunannya itu hanya triwulan ya, triwulan. Jadi di bulan Mei itu udah pada rebound ya, di bulan Mei. Saham-sahamnya udah pada rebound, saham Indonesia juga udah mulai rebound gitu kan. Nah, tapi kalau ini kita lihat target penurunannya masih akan cukup jauh istilahnya gitu dan kita lihat di pemetaan, short term-nya atau mid term-nya dulu, itu juga masih belum ada ciri-ciri tren kolaps naik gitu ya. Belum ada ciri-ciri tren kolaps naik di H4-nya begitu ya, masih masih kemungkinan besar masih akan turun gitu. Walaupun naik nanti mungkin naik dikit-dikit misalnya gitu ya. Nah oke berarti strateginya sementara, masih untuk pelemahan indeks dolar gitu ya. Karena indeks dolar belum ada ciri-ciri tren kolaps naik ya gitu. Oke ini coba kita lihat ke XAUUSD. Nah XAUUSD ini tadi pagi saya udah sharing analisa ke teman-teman bahwa XAU itu targetnya masih ada di bawah ya penurunannya di 12 kemarin yang, eee,
turun kenceng kemarin itu sampai 18.17, belum kena 18.12 ya. Itu dan polanya ini secara hampat ini masih ABCDE dan kemungkinan udah breakout. Jadi ini sebenarnya masih dalam area sideways ya, dalam area sideways di range 18.50 atau 60 sampai 18.30 ya, sekitaran itu masih sideways dan ditunggu breakout mana istilahnya gitu kan. Kalau breakout bawah ya lanjut lagi ke 18.12. Kemudian nanti sebenarnya targetnya tuh untuk XAU sebenarnya bisa terjun sampai kembali break low-nya lagi istilahnya gitu ya, break low-nya lagi. Mungkin sampai Imleknya kapan tuh, Pak? 12 Februari. 12 Februari. Nah, mungkin masih ada waktu sekitar ya paling enggak sebelum Imlek itu mungkin harga emas dimurahin dulu ya. Pas Imlek baru nanti naik gitu kan. Nah, jadi kemungkinan masih ada bisa break low lagi bahkan kalau secara teknikal ya. Secara teknikal masih bisa break low di kemarin kan terbawahnya 1765 ya, 1765. 176564. Nah, itu kemungkinan masih bisa di break low lagi sebelum Imlek gitu ya. Sebelum Imlek masih bisa di break low lagi. Kalau secara teknikal terdalam tuh bisa sampai 1670-an, itu potensinya, atau di 1715. Nah gitu ya, di range-range itu, cuman kan bertahap gitu ya, bertahap nggak langsung turun terus gitu kan. Nah kalau untuk XAU kenapa indeks dolar strateginya turun, XAU juga turun ya itu, XAU tuh gitu. Kadang beda sendiri ya, karena dia safe haven. Jadi beda sama pairing mata uang ya, kadang gitu sih. Nah ini untuk XAU sementara masih dalam area range sideways, bisa sideways yang channel biru ini atau sebenarnya sideways-nya hanya kotak aja. Ini kebanyakan Fibo nanti nggak pada bisa lihat gambar yang jelas. Coba saya buat yang baru lagi deh. Nah ini istilahnya masih sideways di sini ya. Ini dihapus aja semua ya. XAU istilahnya masih ada di range sideways 18.50 atau ini berapa ya? 60 sampai 50, kemudian ke 18.28 ke 30-an. Itu ya. Range-nya sekitar itu. Karena kemarin sempat penurunan panjang ya, penurunan panjang itu biasanya setelah penurunan panjang akan ada istilahnya distribution atau accumulation ya, kalau bagi teman-teman yang belajar di saham pun juga dipelajari juga distribution atau accumulation itu jadi kayak teknik investor besar untuk mengelabui ini ya, sebenarnya mengelabui pemain-pemain retail gitu ya. Dikiranya mau naik tapi sebenarnya itu hanya istirahat untuk melanjutkan penurunan, tapi kadang atau dikira mau istirahat melanjutkan penurunan tapi habis itu ternyata naik gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari polanya nanti tinggal dilihat breakout mana istilahnya gitu kan, di 18.60 atau di breakout di 18.28 atau 30-an itu ya. Jadi tapi secara jangka panjang XAU kemungkinan besar midterm bukan jangka panjang, medium termnya itu masih akan turun ya. Kemungkinan break low lebih dari 17.54 ini, 17.64 ini di break low lagi kemungkinan besar. Jadi kalau misalnya XAU mendekati area range atas, teman-teman bisa ambil opsi sell gitu ya. Mendekati area di 18.50 sampai 60 itu bisa ambil opsi sell, kemudian SL-nya di 18.67 mungkin gitu ya, 67. Tapi kalau mendekati area bawah teman-teman bisa ambil opsi buy. Sementara sih seperti itu. Nah, nanti tinggal kalau breakout kita bisa switching ya. Switching misalnya kalau teman-teman udah buy di bawah di 18.35, kemudian ternyata harga di breakout bawah ya
switching sell aja, switching sell dengan targetnya ada di 18.12 yang pertama, kemudian di 18.00 gitu ya. Kemudian nanti ada di 17-an lagi gitu. Tapi kalau breakout atas target terdekatnya ada di 18.888 gitu ya. 18.888 kalau breakout atas. Jadi sebenarnya teman-teman kalau mau yang gampang ya, ini tips juga buat teman-teman itu cara analisanya ya pakai SND aja sebenarnya udah bisa sebenarnya. Sudah powerful ya, SND itu sederhana tapi powerful. Nah, itu dan lebih baik lagi sebenarnya dilengkapi dengan materi-materi lain, tapi dari SND aja udah bisa trading dengan powerful misalnya gitu. Asalkan teman-teman ambil lot money manajemennya bagus, itu pasti growth karena SND itu ketepatannya udah tidak diragukan lagi ya. Tinggal teman-teman bagaimana cara bisa gambar SND-nya. Gitu ya. Sekitar ini area SND-nya. Nah, sementara masih ada di range area ini ya di 18.50 sampai 60-an, kemudian di 18.30. Teman-teman bisa opsi buy sell di situ. Kalau 18.30 buy, targetnya ada di 18.50. Kalau 18.50 bisa sell, targetnya di 18.30 gitu ya. Atau TP-nya di area tengahnya aja, TP-nya di area tengahnya gitu ya. Kalau TP-nya area tengahnya kemungkinan besar pasti kena gitu. Kalau nggak di breakout atas atau gitu. Jadi untuk XAU sementara gitu ya. Sebelum melanjutkan tren penurunannya gitu. Kalau saya lihat jangka medium termnya masih turun untuk XAU. Naik pun nanti akan ke 18.888, kemudian breakout 18.90 itu agak 95 agak susah ya. 18.88 sampai 18.90 itu area buat opsi sell lagi gitu ya, opsi sell lagi. Tapi untuk di breakout itu agak susah. Jadi nanti sell lagi penurunannya bahkan bisa break low di low kemarin di penurunan terbawah kemarin ya. Di harga 17.64 itu gitu. Ya gitu untuk XAU USD, opsinya masih sideways, bisa dimanfaatkan buat TikTok gitu ya. Jadi teman-teman nanti besok kalau belum pecah area itu ya manfaatkan aja area TikToknya. Tapi kalau udah turun, nah targetnya ada di 18.12, kemudian ada di 17.72, 17.72 gitu ya, 17.72. Itu target-targetnya. Gitu ya. Kemudian kita coba lanjut ke Euro USD. Nah, Euro USD itu juga sebenarnya opsinya adalah masih bisa turun ya, masih bisa turun sampai ke 1 poin berapa ini? 20511 ya. Kemungkinan sampai situ, 1.20511. Yes, 1.20511. Apabila di 1.21336 ini, tapi kalau nggak di breakout ya Euro USD majornya masih naik. Jadi kalau DXY-nya majornya masih turun, kemungkinan besar Euro USD majornya masih naik karena Euro USD itu yang berlawanan sama indeks dolar kayak dipakai Incermin ya. Jadi dia berlawanan persis. Jarang mereka itu kayak anomali. Tapi kalau XAU sama indeks dolar sering anomali. Indeks dolarnya naik kemudian XAU-nya juga ikut naik. Nah, itu sering terjadi di XAU USD gitu ya. Tapi makanya untuk XAU kita tetap harus benar-benar menganalisa secara detail apa yang terjadi di technical dan fundamentalnya gitu kan. Kalau Euro USD bisa berpacu dengan mirroring dengan indeks dolar istilahnya gitu. Nah, jadi targetnya Euro USD itu sebenarnya masih turun sampai 1.20
511 untuk short term-nya. Tapi kalau di 1.21336 tidak di breakout turun, bisa lanjut naik, melanjutkan kenaikan majornya. Kenaikan majornya yang mengikuti kemarin sampai 1.24700 dulu terminal terdekatnya. Gitu. Jadi kalaupun di breakout turun ini, kemudian di 1.20511 ini juga bisa langsung mantul rebound naik juga gitu ya. Jadi targetnya untuk Euro USD juga masih sama, akan naik ke 1.24700 secara jangka panjangnya, tapi short term-nya kemungkinan masih akan turun dahulu mengikuti indeks dolarnya. Gitu ya. Jadi ada potensi-potensi, ini skenario-nya udah saya share dari pagi tadi di channel Sustainable Growth dan masih sideways, belum sama juga seperti XAU, belum breakout. Ini masih sideways di range ini ya. Nah, di range ini masih sideways di harga 21822 sampai 21457 ya, masih sideways itu. Nah, kalau breakout bawah targetnya di 1.20511. Tapi kalau breakout-nya atas sudah kemungkinan besar akan melanjutkan kenaikan di jangka panjangnya, masih sampai 1.24700. Begitu ya teman-teman untuk Euro USD. Euro USD. Sementara begitu short term-nya posisinya sebenarnya optimisnya turun dulu sampai 1.20511. Oke deh. Oh ya, bagi teman-teman yang mau bisa analisa juga, bisa gabung ke program kita di bootcamp. Itu akan di-maintenance ya, akan di-maintenance agar teman-teman bisa mengerti market secara keseluruhan, harfiahnya seperti apa gitu ya, dari technical dan fundamentalnya hubungannya seperti apa gitu. Masa kita mau melakukan bisnis tapi kita tidak mengetahui medannya, itu kemungkinan besar bahaya ya, bahaya buat kita. Karena saya juga sebenarnya pelaku bisnis real juga ya, pelaku bisnis real juga, dan di bisnis real pun juga sama, kalau kita nggak tahu medannya itu juga kemungkinan besar bisnis real kita juga pasti amsyong gitu kan. Makanya harus belajar juga gitu kan, harus belajar juga teman-teman. Walaupun memang di GK Invest Semarang ada live trade gitu kan, tapi teman-teman juga harus mengetahui medannya juga gitu kan, karena teman-teman juga langsung pelakunya yang nge-touch, menghadapi langsung bagaimana market itu gitu kan. Kecuali teman-teman memasrahkannya kepada hedge fund yang benar-benar kredibel, yang punya portofolio 1 tahun minimal, dia growth setiap bulannya tanpa minus, nah itu teman-teman bisa pasrahkan, tinggal aja boleh gitu. Tapi kalau masih pegang sendiri ya teman-teman harus belajar gitu ya. Ini untuk Euro USD, dan kita lanjutkan ke pairing lainnya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Sementara ini semua masih sideways, mungkin karena fundamentalnya belum ada signifikan ya, signifikan. Tapi harusnya kan ada fundament. Bentar, coba saya cek Forex Factory. Kalau nggak salah sih, oh nggak ada. Jumat berarti. Jumat kemungkinan indeks dolar akan melemah, euro akan kembali naik kemungkinan. Nah, itu berarti ada kemungkinan euro masih akan turun dahulu gitu ya, turun dahulu ke 1.20511. Begitu guys, atau teman-teman semua atau Bapak Ibu bisa kontrol penggunaan lotnya. Nah, bagi teman-teman GK Invest Semarang, kalau mau konsultasi bisa langsung hubungin sales. Kalau mau konsultasi ke saya juga enggak apa-apa, bilang aja tolong dihubungkan ke Mas Imam gitu ya. Nanti konsultasi misalnya penggunaan lotnya seperti apa, atau apa namanya, tentang industri ini seperti apa, dan tips-tipsnya untuk bisa growth seperti apa gitu. Nanti bisa hubungin sales GK Invest Semarang. Kemudian lanjut lagi ke sponsoring USD.
Nah, pound sterling USD juga sama, kita empat ini semua masih sideways, ya. Jadi kalau untuk pound sterling itu juga skenario seperti ini ya. Target jangka panjangnya tetap kalau menurut saya masih di atas, di 1.38454 itu target jangka panjangnya. Medium termnya, maksudnya medium termnya. Cuman untuk ke sana itu kan kita ndak langsung toh, ndak langsung. Jadi short termnya itu kemungkinan di harga satu ini kan masih sideways. Dicoba saya gambarin sideways yang lebih detail. Jadi teman-teman bisa sekalian belajar ya, sekalian belajar. Ini sideways-nya bentuknya agak naik jadi A, B, C, D, E. Nah, kemungkinan habis itu akan melanjutkan turun dulu mungkin. Mungkin ya, karena di sini ada istilahnya candle momentum bisa aja menghambat penurunannya dan langsung melanjutkan kenaikan juga bisa ini. Jadi untuk pound ini juga naik juga gitu ya. Bisa juga langsung naik. Intinya ngikutin anak panah ini aja nggak apa-apa. Ngikutin anak panah ini. Jadi range supportnya gitu aja deh, bahas range supportnya untuk bisa jadi pijakan buy ya. Jadi pijakan buy itu di 1.36329 gitu ya, support 1, kemudian support 2-nya ada di 1.35595. Angka tersebut bisa dijadikan opsi untuk entry area buy gitu ya. Target take profitnya bisa disesuaikan dengan modal masing-masing atau gaya bermain atau bertrading masing-masing gitu kan. Atau kalau mau long term bisa di 1.38454 gitu. Jadi masih akan naik bagi pound sterling USD dari sudut pandang saya ya, masih akan naik. Begitu teman-teman. Ini pun bisa langsung naik juga gitu kan, karena udah mantul dari area support 1 sebenarnya. Tapi bisa juga di breakout turun dan baru masuk di area support 2 baru bisa naik juga bisa. Gitu ya untuk pound sterling USD juga range jauhnya masih naik sama seperti euro. Kita tinggal cari kalau mau ngikutin tren ya cari area buy. Tapi kalau mau masih scalping cantik ya oke kita bedah nggak apa-apa untuk membantu teman-teman kalau mau scalping ya. Coba di M30 scalping cantik. Nih A, B, C 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada satu wave naik, kemungkinan habis itu turun bisa. Jadi untuk M30-nya masih bisa naik satu wave, kemudian melanjutkan turun bisa. Ini M30-nya gini ya, jadi skenario M30 naik dulu ke sini. Nah, ini baru kemudian turun. Tes sendi ini lagi. Gitu. Untuk apa namanya? Short term-nya ya, untuk very short term-nya. Untuk scalping-annya seperti itu. Tapi kalau untuk mau medium term-nya ya itu tadi sih akan opsinya itu entry buy di support 1 dan kemudian di support 2 gitu ya. Oke, coba kita bergeser ke USD Yen. USD Yen siapa tahu juga teman-teman tertarik. Oh ya ini yang pemetaan NFP kemarin kita buy di sangat bawah dan kena TP langsung ya di hari Seninnya. Kena take profit berapa poin ya lumayan itu. Saya nggak ngitung. Saya kalau analisa suka lupa. 103.68 ke 104. Alah nggak usah dihitung. Coba kita lihat USD Yen.
Karena saya sebenarnya kalau trading hanya di EU ya, jadi kalau analisa yang lain kadang bisa analisa tapi lupa. Lupa apa entry-nya di mana. Nah, EU lebih stabil menurut saya. Jadi trading itu sebenarnya kalau saya nggak perlu banyak-banyak pair, cuman kalau teman-teman pengen pengen tahu peluang-peluangnya di pair-pair yang teman-teman suka trading ya kita bantu, kita bantu. Nah, ini di USDN itu kemungkinan juga sama, ini ada garis trend di sini. Ada garis trend. Kita ganti warna biar lebih terlihat hijau. Oke. Nah, ini ada garis trend ya di time frame H4. Kemudian ada juga resistannya di 104.266. Nah, ini. As long ini nggak di break seperti indeks dolar, USD Yen masih akan ambruk ya, masih akan turun, melemah karena USD-nya melemah. Jadi teman-teman bisa masuk sell di area resisten ini. Ini area sell ya. Area sellnya ada di 104.157 gitu ya. 104.157 itu untuk entry area sell-nya di situ. SL-nya di atas garis trendnya atau di atas area SND-nya. Itu ya. Mungkin target take profit-nya di mana ya? Per SND aja. Digambar per SND aja. Kalau mau main short term ya SND short term, tapi kalau mau take profit di yang lumayan jauh ya SND mid term-nya gitu kan. Jadi seperti ini kemungkinan USD-Yen akan mengetes di 104.160-an lah sekitaran itu, dan kemudian kalau nggak di breakout sih kemungkinan besar nggak di breakout dan akan turun ya, karena indeks dolarnya masih akan melemah gitu ya. Kalau memang breakout naik, nah itu berarti indeks dolar akan menguat. Ada ciri-ciri tren collapse istilahnya gitu ya, tren collapse di area midterm, area menengahnya ya, jangka menengahnya mungkin dari Januari sampai Februari berakhir indeks dolar akan naik dulu karena dia udah tren collapse ya, udah tren collapse. Nanti baru dia akan melanjutkan penurunan gitu. Gitu. Jadi sementara ini kan belum ada ciri-ciri ya, kita strateginya masih sell indeks dolar. Nah, untuk USD Yen di 104.164 kita bisa sell. Itu untuk area sell. Gitu ya guys. Bagi ada yang bertanya monggo silakan. Untuk GPP JPY arahnya mau kemana Mas? Dari Bu Dewi Aryani. Oke, terima kasih telah bertanya. JPY atau pound sterling yen. Pound sterling yen ya. Kalau melihat dari pound sterlingnya sih naik, tapi kalau yennya kan turun. Nah, itu tinggal coba saya lihat analisa pound sterling yen yang lain. Lama nggak analisa pound sterling yen? Bentar ya, coba saya analisain dulu. Ini sudah tidak berlaku. Kemungkinan sih melanjutkan kenaikan karena dia breakout ini ya, breakout channel sideways-nya. Breakout ini.
breakout atas kan. Nah, itu kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. Nah, kenaikannya sampai mana itu yang saya lagi cari sebenarnya. Yes, kemungkinan sih seperti ini ya. Masih naik ya, karena ponselnya juga target naiknya juga cukup signifikan sebenarnya. Kalau saya, coba saya lihat ponseling dulu ngintip buat analisa. Iya, ponselingnya masih cukup signifikan ya naiknya targetnya. Nah, kadang masang support resisten tuh harus memang detail ya. Kalau meleset dikit bisa, karena dia hubungannya sama breakout. Apakah sudah breakout gitu loh maksudnya. Sementara ponseling belum breakout berarti ini. Di area resistannya belum breakout. Masih ada potensi ponseling koreksi dulu masih ada. Oke, berarti tapi secara jangka panjang tetap ponseling naik ya, naik ke 1,4 mungkin bisa, 1,4 mungkin bisa. Secara jangka panjang, cuman kan ini ada sedang menguji resisten. Itu mungkin akan turun dulu juga boleh. Tapi kalau dilihat GBP/JPY-nya itu dia barusan break channel ini ya. Masih naik juga nih kayaknya nih ponseling yen. Iya, masih naik. Ponseling yen kemungkinan arah medium term-nya masih naik ke 1,44-an. SND-nya di 1,43-an ya, 1,43-an. Tapi kesempurnaannya level Fibo-nya di 1,44-an. Dan secara barusan breakout, nah itu makanya itu sebenarnya posisi ini ya. Buat didetailin di 4. Apakah di sini ada pola-pola yang bisa menghentikan pound sterling yen untuk bisa turun? Di 142.029 ya 00 anggap aja. Itu 142 ya, 142.00 itu kemungkinan bisa sedikit mengerem untuk pound sterling. Kalau itu di breakout ya udah naik terus itu. Pound sterling yen ya, maksudnya pound sterling yen. Jadi 142.120 lah anggap aja itu kalau di breakout udah pound sterling yen masih akan melanjutkan kenaikan. Tuh. Melanjutkan kenaikannya sampai 142.796-an ya. Di situ. Jadi targetnya masih arahnya masih naik dulu nih. Tergantung nanti di
H4-nya itu di breakout enggak high-nya gitu kan. Ininya ya, Sandy ininya di breakout enggak. Karena di situ juga ada resisten. Tapi kalau jangka panjangnya naik sih saya lebih cenderungnya ambil opsinya buy ya, ambil opsinya buy. Gitu ya untuk pound sterling, yen, GBP, JPY cenderungnya naik sampai 142-an, 922. Kalau buy ya saya buy naik. Iya, naik. Arahnya naik. Masih akan naik tapi udah di atas juga. Maksudnya untuk buy masih terlalu risky. Resikonya kalau turun cukup panjang poinnya. Tapi secara H1 ini mungkin masih akan sideways dulu sama seperti yang lain, pairing-pairing yang lain. Mungkin ada harapan TikTok ya, TikTok. Jadi akan sideways di area ini aja ada masih kemungkinan juga bisa. Jadi nanti bentuknya A, B, C, D, E, baru nanti dia akan melanjutkan kenaikan gitu. Jadi ini sedang membentuk base juga bisa ya di sini. Sideways di sini di area 142.267 dan 141.577. Nah, itu masih sideways. Tinggal breakout-nya mana. Nah, simpelnya seperti itu aja. Breakout-nya mana. Kalau breakout-nya atas ya naiknya tadi sampai target naiknya ya di 142.942. Tapi kalau breakout-nya bawah, nah itu mungkin dia pullback ke channel yang baru break ini. Pullback ke garis ini itu juga bisa karena belum ada pullback ya, belum ada pullback ke garis ini. Gitu ya. Ada teman-teman lagi yang bertanya, monggo silakan. XAU USD. XAU USD. Jadi XAU USD itu tadi udah digambarkan bahwa tadi yang gambarannya mana tadi? Bilang. Nah, ini. Ini sebenarnya XAU USD masih dalam range sideways di 1860 ke 1830-an ya, 30 ini masih range sideways, tapi arah majornya medium termnya masih turun untuk XAU USD. Penurunannya bisa break low, bisa break 1764 ini bisa di break low karena sebelum Imlek mungkin XAU harga emas itu dimurahin dulu gitu kan karena Chinese nanti mau beli gitu kan, mau beli emas gitu. Kemungkinan di penurunannya bisa di 1670-an targetnya bisa sampai situ atau di 1710 gitu ya. 1710 atau 1670. Nah, baru kemungkinan nanti bisa naik terus lagi untuk XAU. Gitu ya. Tapi sebelum ke sana itu kan ada range-nya. Sekarang range-nya sedang sideways di 1860 sampai 1830, kemudian nanti supportnya ada di 1812, kemudian di 1800, kemudian di 1766. Nanti di level-level support itu yang bisa menentukan. Cuman arahnya range-nya kalau saya cenderungnya masih akan turun ke 1670. Tapi range support itu bisa menahan atau bahkan bisa mereboundkan XAU, bisa naik juga bisa kan. As long nanti polanya naik terbentuk. Kalau pola naik udah terbentuk, saya baru ngomong opsi untuk XAU buy gitu ya. Arahnya masih naik gitu. Jadi sementara arahnya masih sell. Ini ada pertanyaan dari Pak Tataks Albatanji. Salam Pak Tataks. Euro USD. Nah, Euro USD juga sedang sideways juga. Jadi hari ini itu fundamennya sepi ya teman-teman. Jadi sepi dan harganya juga sideways. Nah, sideways ini. Untuk euro juga masih sideways.
di 1.21825 dan 1.21343 1.2143. Jadi sideways ya di area ini ya. Ini H4 time frame-nya, nih bisa teman-teman atau Bapak Ibu ikut gambar. Itu masih sideways di kotak ini di 1.21.825, kemudian di atas bawahnya di 1.21447 ya, sekitaran itulah. Nah, itu tinggal nanti di breakout mana gitu ya, di breakout closing candle-nya itu ke bawah atau ke atas gitu kan. Nah, kalau ke bawah dia akan turunnya, potensi turunnya untuk euro bisa sampai 1.20511 ya. 1.20511. Untuk confidence saya, euro masih akan turun sampai 1.20511, dalam arti dia akan breakout turun. Cuman di 1.21336 ini ada support kuat dan di situ juga sedang membentuk sideways. Sebenarnya bijaknya tunggu breakout atas atau breakout bawah gitu ya. Kalau ini support di 1.21336 ini udah bisa meribonkan untuk euro melanjutkan kenaikan, tren kenaikan juga bisa, karena target kenaikan euro jangka medium term-nya itu naik sampai 1.24700 gitu ya. Medium term-nya, cuman di short term-nya saya confidence-nya ada di 1.20511 dulu gitu. Baru dia akan melanjutkan kenaikan. Tapi di 1.21336 kalau market memaksa itu rebound ya rebound gitu kan. Kan saya hanya analisa gitu ya. Saya pun sebenarnya udah buy juga tapi dengan lot kecil. Nanti kalau misalnya di breakout saya averaging lagi, buy lagi di 20511. Begitu ya untuk euro USD. Terima kasih untuk analisa malam ini Mas Hans. Terima kasih kembali. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya mau membahas tentang produk CFD dulu deh sebelum jam 8. Kok CFD nulisnya? Apa namanya, saham ya, saham. Jadi peluang-peluang. Jadi di GK Invest Semarang tuh sebenarnya teman-teman kalau mau trading saham tuh enak loh. Harganya itu cukup pakai pending order, habis itu ditinggalin dan nggak usah dilihat-lihat, enak. Tinggal tidur aja, tinggal kegiatan, besok diliatin lagi, pakai TP, SL, terus slotnya tuh juga lah istilahnya, aman, nggak terlalu berbahaya. Sebenarnya CFD itu enak kalau menurut saya. Misalnya Netflix ya. Netflix, NFLX. Oh ya. Oh ini, NFLX. Oh, Netflix tuh mantul dia. Targetnya naik gitu loh. Jadi kalau targetnya masih naik ya kita averaging buy aja terus ditinggalin gitu tuh enak banget, saya udah ngerasain. Jadi tradingnya nggak perlu diliatin ya, karena apalagi Netflix ini juga targetnya tuh masih naik sampai 568 ya, 568. Teman-teman bisa buy lot 10 aja, lot 10 pun masih aman untuk modal 1.000 di sini di Netflix, buy lot 10. Didiemin nanti targetnya sampai 568 itu investasi bisa dapat sekitar $600 lumayan kan gitu ya. Resikonya pun kecil, kecil. Begitu ya, ini Netflix masih akan naik di 568. Atau teman-teman, bagi teman-teman yang tertarik produk CFD, nanti coba saya bantu secara intens analisanya bagaimana, secara pribadi maksudnya, secara apa ya, person to person, bagaimana yang enak sama apa Mas gitu kan, yang bisa di trading sambil merem, maksudnya ya sambil kegiatan masing-masing, nggak usah diliatin gitu ya, pending order di mana, TP di mana, pengaturan keuangannya seperti apa. Nah itu bisa nanti saya bantu. Jadi resikonya nanti kita bisa atur enak, kemudian tradingnya juga set and forget. Jadi investment ya istilahnya, investment tapi nggak yang panjang banget gitu. Gitu. Jadi ya trading, misalnya kalau di forex ya trading trading swing gitu, trading swing, dan strukturnya pun kalau di saham itu
lebih enak dibacanya daripada di forex, karena forex mungkin terlalu banyak ini ya, pengaruh yang memengaruhi. Nah, kalau di saham kan istilahnya ya value dari perusahaan tersebut gitu kan. Kemudian coba kita lihat lagi Google. Nah, Google dari kemarin juga masih on ini ya, on the road-nya ya, masih on track-nya ya. Targetnya masih akan naik Google di 1896. Jadi buy, kemudian TP-in aja gitu kan. Selama channelnya ini belum ke-break, enak mainnya. Apa ya? Jadi tradingnya tenang istilahnya gitu ya, nggak perlu diamatin dibuka-buka, tiba-tiba lumayan dapatnya gitu kan. Oke, gitu aja bagi teman-teman yang mau coba trading di produk sahamnya GK Invest, bisa hubungin saya atau marketing GK Invest Semarang, nanti kita bantu bagaimana caranya untuk trading nyaman gitu, WD. Gitu ya. Terima kasih. Nanti saya lempar ke Pak Rudi lagi karena belum ada yang bertanya lagi. Terima kasih semua. Semoga kita semua sehat, rezeki lancar, diberikan apa ya, kelancaran semua dalam berbisnis dan mencari rezeki, kesehatan terutama, keberkahan, kesejahteraan, dan lain-lain. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Mas Hans untuk analisa teknikal yang tadi sudah dibahas secara panjang lebar dari forex, kemudian ada komoditi, emas sama minyak, kemudian juga ada CFD, tadi juga sudah dibahas saham ya, saham Amerika atau CFD single stock. Nah, itu merupakan suatu peluang bagi para trader semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya nih nasabah GK Invest Semarang. Tadi sudah kita paparkan melalui pemetaan, melalui supply and demand, melalui pattern, kemudian melalui Fibonacci. Jadi banyak banget yang tadi kita ulas. Jadi sekali lagi tetap bijak di dalam bertransaksi, gunakan lot secukupnya, kemudian diperhatikan modal. Ya paling enggak lot itu memperhatikan modal lah ya. Jadi modalnya berapa, lotnya berapa. Nah, itu paling enggak ya gunakanlah ya paling enggak 5% lah ya, 5% dari modal. Soalnya kalau terlalu banyak nanti ya memang sih profitnya bisa banyak, juga bisa banyak. Jadi paling enggak lebih bijak di dalam mengambil jumlah lot size-nya. Oke, sekali lagi bagi Anda masih ada kesempatan untuk membuat real akun di GK Invest Semarang, karena besok malam login Anda kalau sudah terdaftar nih, kalau sudah bikin real akun kemudian diisi deposit $1.000, nanti loginnya akan kita undi di live trading besok. Insya Allah besok Jumat tanggal 15, besok malam lah ya, besok malam jam 7 malam. Nanti login akan kita undi, siapa tahu di antara Anda semuanya ini loginnya yang paling beruntung. Nah, bisa mendapatkan emas dari GK Invest Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trading hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang sudah kita paparkan, bermanfaat bagi Anda semuanya, bermanfaat bagi para trader seluruh Indonesia, baik yang online trading maupun online di YouTube, live streaming di YouTube channel GK Invest Semarang. Oke, saya Rudi Trianto dan teman saya Hans Junior, kita mohon undur diri. Ketemu lagi insya Allah besok malam di acara live trade plus pengundian emas bagi Anda yang sudah terdaftar atau sudah membuat real akun dari periode tanggal 1 sampai tanggal 15. Oke, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Selamat malam, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.